Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Robit Fahmi. Kalian sudah dengar tidak soal RKUHP, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana pemerintah masih memaksakan ada pasal yang sebetulnya itu sudah dikritik banyak pihak agar tidak dimasukkan kembali. Tapi nyatanya masih masuk dan Menkumham Yasona Lawli ini berharap akhir tahun sudah disahkan. Undang-undang seperti apa itu? Di sana tercantum dalam pasal 349 ayat 1 yang menyebutkan bahwa semua orang yang menghina di muka umum baik secara lisan maupun tulisan maka akan dikenai hukum pidana itu paling tidak 1,5 tahun, dan kalau menimbulkan kericuhan bisa lebih lama lagi. Lah, ini tafsiran menghina itu kita tidak tidak bisa menafsirkan seperti apa, karena menghina ini sangat luas ya. Kalau teman-teman masih ingat tidak? Bahkan anak-anak muda itu melihat saja itu bisa dianggap menghina. Jadi melihat gini, melihat itu sudah dianggap menghina. Bahkan itu seringkali terjadi percekcokan antar pemuda, bahkan bentrok ya antar sekolah itu karena hanya melihat. Menghina itu ya melihat dianggap sebagai menghina. Entah ini menghina itu seperti apa, atau mungkin memberikan kritik DPR penipu, misalkan DPR bohong. Apakah itu bisa disebut menghina? Kalau kita sebut penipu, ya banyak sekali kepala daerah, gubernur, presiden yang tidak sesuai dengan janjinya. Janjinya apa, dia tidak bisa merealisasikan. Apakah itu bukan penipu? Ya, kalau menurut saya sih itu penipu. Pembohong lah. Bahasanya yang paling jelas itu pembohong. Lantas kenapa kok pemerintah ini masih memaksakan untuk RKUHP ini disahkan? Padahal banyak pihak yang mengkritiknya. Ini dianggap sebagai pasal pembungkaman. Karena kenapa? Bisa saja orang yang melakukan demonstrasi tidak sepakat dengan kebijakan tertentu lalu kemudian dianggap sebagai penghinaan. Jadi kritik dianggap sebagai penghinaan, lalu kemudian diciduk dan dipidanakan. Ini kan konyol. Jadi penghinaan ini mungkin diperjelas lah. Kalau kritik itu jangan sampai dianggap sebagai penghinaan. Jadi ini saya rasa semacam pasal karet, tidak jauh berbeda lah dengan undang-undang ITE kan, yang mengkritik terus kemudian itu dianggap sebagai penghinaan atau mencela dan lain sebagainya, sehingga dipidana. Bahkan jurnalis atau wartawan yang dia sudah jelas-jelas punya payung hukum sendiri, yaitu UU Pers, bahkan masih bisa dilaporkan dengan hukum pidana atau dengan undang-undang ITE. Jadi kalau kemudian lahir lagi RKUHP ini, pasal 349 ayat 1, ini semakin memperjelas atau semakin mempertegas bahwa pemerintah ingin ingin menjadikan dirinya sebagai tangan besi, jadi anti kritik, terus kemudian ya anti di demo dan lain sebagainya. Bayangkan kalau kemudian teman-teman sekalian, terutama mahasiswa yang memang kebiasaannya sebagai agent of change atau biasanya sering berdemonstrasi, membentangkan poster dengan tulisan yang sedikit menyentil, dan itu dianggap menghina. Jadi hati-hati, kalian bisa dipidana. Hati-hati.
Makanya ya ini sangat rawan sekali. Ini semakin mempertegas bahwa bagi saya pribadi, saya harus golput di setiap pemilu yang akan datang, terutama ketika calon pemilihan DPR RI, karena mereka yang membuat produk hukum seperti ini. DPR RI itu yang melahirkan undang-undang lah, yang membuat, yang mengesahkan, dan ini semakin mempertegas bahwa kita sebagai wakil rakyat, bukan sebagai wakil rakyat, kita sebagai bosnya mereka yang mewakili, tapi kita justru semakin dipojokkan agar tidak bersuara dengan kekeliruan, dengan kesalahan apa yang mereka lakukan. Maka dari itu teman-teman, ya agar RKUHP ini tidak disahkan, atau paling tidak ayat-ayat yang itu berpotensi untuk mempidanakan kita semua, ayo kita sama-sama mengkritik, ya agar mereka yang di sana mendengarlah bahwa tindakan mereka itu ya keliru, ya kalau itu pun kalau mereka punya telinga. Ya ini hanya pesan saja buat teman-teman sekalian, ya agar di setiap momen pemilu tidak sampai salah memilih calon presiden, calon wakil rakyat, calon bupati, calon gubernur. Jadi benar-benar memilih mereka yang ikhlas ketika dikritik, ikhlas ketika disalahkan, dan ikhlas untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Bukan hanya mereka yang mencari keuntungan, terus kemudian menyalahkan, anti kritik, dan lain sebagainya. Bagaimana pendapat teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.